Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MUI Bali TV yang berbahagia, pada siang hari ini saya berada di rumah yang sederhana namun asri. Tetapi perlu sahabat ketahui bahwa di tempat inilah salah seorang tokoh yang melegenda, tokoh muslim Bali yang merupakan legenda bagi masyarakat muslim di Bali, yaitu Bapak Haji Sutaryo Habib Adnan yang dikenal dengan HSH Adnan. Beliau disinilah, di rumah inilah beliau membimbing, mengarahkan dan memimpin umat Islam di Bali sejak tahun 74 sampai dengan tahun 2000. Beliau pula lah yang mengawali dan merintis berdirinya MUI Bali, dan beliau pula lah yang menjadi ketua MUI Bali sejak tahun 74 sampai dengan tahun 99. Dan pada kesempatan ini kita tidak sedang membahas dan mengulas tentang tokoh yang merupakan legenda bagi umat Islam di Bali ini, tetapi kita akan berdialog dengan salah satu putra dari beliau, yang beliau ini juga adalah sebagai ketua MUI Bali periode 2010, 2015, 2015 dan 2020, yaitu Bapak Haji Taufik Asadi SAG. Dan marilah kita bersama-sama mengikuti dialog seputar wabah COVID-19 di Bali dan penanganannya yang dilakukan oleh umat Islam di Bali, termasuk kiprah yang dilakukan oleh MUI Bali dalam mengatasi wabah yang luas dampaknya termasuk di Provinsi Bali. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat Pak Haji ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Keluarga sehat semua? Alhamdulillah. Pak Haji, ini kita ingin mendapatkan pencerahan terutama bagi seluruh kaum muslimin khususnya di Pulau Bali ini mengenai wabah ini Pak Haji. Jadi wabah ini, wabah COVID-19 ini, orang nyebutnya corona, ini kan sudah berjalan 2 bulan sejak tanggal 2 Maret 2020 yang lalu pemerintah mengumumkan kasus yang pertama di Indonesia, sampai dengan tanggal 29 April ini kita hitung sudah 2 bulan. Selama 2 bulan dampak daripada wabah ini sangat terasa Pak Haji, sangat terasa dari aspek ekonomi, para pengusaha-pengusaha sampai kepada pedagang kaki lima merasakan betapa dampaknya ini sampai ke tulang sumsum, kata orang mengatakan itu, sampai ke tulang sumsum. Yang punya usaha omsetnya menurun, yang mereka menjadi karyawan banyak yang di PHK. Terlebih lagi bahwa dampak ini belum bisa kita prediksi sampai bulan apa, sampai kapan bisa selesai dampak efek daripada wabah ini. Karena itu kira-kira apa yang bisa Pak Haji sampaikan kepada umat Islam di Bali dalam menghadapi wabah yang seperti ini Pak Haji? Terima kasih atas pertanyaan yang menarik bagi kita semua, terutama di dalam melihat keadaan kita saat ini dan nanti menghadapi kedepannya. Bagi MUI, saya kira yang penting bagi umat Islam di seluruh Bali pada khususnya dan di mana saja berada, bahwa persiapan mental, kesediaan kita menghadapi berbagai macam peristiwa, termasuk peristiwa menghadapi wabah semacam corona COVID-19, sebenarnya sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin.
Dan sungguh-sungguh kami akan menguji kamu sekalian dari rasa takut, dari kelaparan, dari hilangnya, berkurangnya harta benda, manusia, jiwa, demikian juga berkurangnya buah-bahan. Wabasyiris sabirin, gembirakanlah bagi hamba-hambanya yang pandai bersabar. Kesabaran di sini menjadi titik utama bagi kita di dalam menghadapi berbagai macam musibah, termasuk ujian pada saat ini. Oleh karenanya, kita harus tetap optimis di dalam menghadapi berbagai macam ujian itu. Mental harus kita tata dengan sebaik-baiknya. Memang dasar mental orang Islam adalah mental yang siap menghadapi kehidupan dan siap menghadapi kematian. Tetapi kita harus mempunyai ikhtiar secara maksimal sehingga apa-apa yang kita lakukan itu adalah merupakan ikhtiar, dan mudah-mudahan Allah akan memberikan jalan keluarnya untuk kita semua. Pak Haji, MUI Bali sebagai wadah yang merupakan tempat berkumpulnya para ulama, para ustadz, para dai, itu sudah sewajarnya kalau memberikan penguatan mental dan rohani kepada kaum muslimin ketika wabah seperti ini. Tetapi ada yang istimewa dari MUI Bali, Pak Haji, yang saya ketahui, yaitu di MUI Bali ini ada krisis center dan ada tim pemakaman jenazah. Bisakah Pak Haji bercerita tentang peranan krisis center dan tim pemakaman jenazah ini pada masa wabah sekarang ini? Terima kasih. Ini sebuah pertanyaan yang menarik bagi kita semua, dan kami sangat terima kasih kepada masyarakat muslim karena MUI pada dasarnya terdiri dari para alim ulama, para cerdik cendekia, para umaro, wanita dan pemuda. Di dalam kegiatan-kegiatannya yang masuk di dalam kepengurusan MUI juga merupakan orang-orang yang relatif mempunyai pengalaman-pengalaman di dalam organisasi. Demikian pula kami bersyukur di Bali, ormas-ormas yang di masyarakat luas banyak juga mempunyai aktivis-aktivis yang punya kepedulian terhadap lingkungannya dan masyarakatnya. Semuanya menggambarkan bahwa Islam yang rahmatan lil alamin itu diekspresikan di dalam berbagai macam kegiatan, termasuk menghadapi krisis ini. Misalnya di dalam masalah penanganan jenazah, kelihatannya kecil. Ini sudah 3 tahun yang lalu sebenarnya persoalannya, karena masalahnya di rumah sakit ada informasi yang minta bantuan ke MUI. Nah, minta bantuan, ada berpuluh jenazah yang belum dikubur, belum keluar dari rumah sakit. Pada waktu itu kami juga kebingungan juga bagaimana caranya. Maka kami mengharapkan kemudian kepada masyarakat di MUI melalui komisi fatwa, demikian pula dengan komisi-komisi yang lain, membentuk semacam tim yang menangani masalah jenazah untuk menguburkan jenazah-jenazah yang terlantar, termasuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Coba memang kadang-kadang saya juga bertanya, ini aturan-aturan yang baku di rumah sakit atau pemerintahan, bagaimana kok sampai terlantarnya lama? Ini memang perlu dikaji lebih mendalam, saya kira, oleh masyarakat, juga termasuk oleh tokoh-tokoh yang menjadi representatif daripada masyarakat di parlemen, di DPR misalnya. Ini saya kira juga penting. Dan alhamdulillah termasuk di dalam menghadapi wabah ini, MUI juga selalu diminta bantuan. Karena dari Rumah Sakit Sangla misalnya, khususnya di
dokter forensiknya yang menangani masalah-masalah jenazah itu selalu juga berhubungan dengan MUI, dan MUI juga dalam hal ini yang dikoordinir oleh tim penyelenggara masalah kuburan juga koordinasi dengan pemerintah maupun juga dengan masyarakat lainnya, terutama yang punya kuburan itu, karena dengan demikian itu kita harus kerjasama satu sama lain. Mungkin juga ada masalah sebenarnya kadang-kadang ini biayanya dari mana. Nah, inilah yang harus dipikirkan bersamalah oleh pemerintah, oleh instansi, dan masyarakat memang sudah ikut serta memberikan bantuannya. Untuk itulah kami mengharapkan ke depan bisa lebih baik lagi dan lebih konkret lagi kerjasamanya satu sama lain, bagaimanalah sebaiknya ini juga bisa kita kembangkan. Demikian juga krisis center. Krisis center itu bergerak bukan di dalam menghadapi wabah corona saja, termasuk di dalam masalah-masalah tsunami di Aceh sudah pernah kita berikan bantuan ke sana. Di Yogyakarta juga, di Sumbawa juga kita berikan, di Bangli juga kita berikan. Ini kesemuanya adalah karena umat Islam. Saya bersyukur pada kita semua karena oleh ormas-ormas kita umat Islam, terutama para agnianya, sudah mempunyai kesadaran yang relatif tinggi untuk mempunyai kepedulian sosialnya, bahkan sudah bisa mewujudkan yang rahmatan lil alamin. Misalnya masalah abrasi yang terdapat juga di Bali, terutama di Bali bagian barat, itu kan menjadi persoalan kita bersama, maka harus dipecahkan secara bersama-sama. Demikiannya tanah longsor, ini semuanya adalah sudah menjadi kegiatan-kegiatan bersama untuk kepedulian. Cuma memang untuk kedepannya, saya kira memang program kebersamaan ini, terutama menghadapi yang sekarang menjadi masalah, memang peta kemiskinan, peta yang harus diberi bantuan, ini memang perlu kerjasama satu sama lain. Jangan sampai ada orang yang menerima bantuan menumpuk mungkin dari 1, 2, 3, tetapi ada orang yang tidak mempunyai bagian karena tidak memperoleh bantuan satu sama lain. Demikian juga tidak usahlah membedakan antara orang yang sudah lama di Bali punya KTP dan ada yang belum misalnya. Ini saya kira sama-sama warga negara, sama-sama umat, sama-sama kemanusiaannya. Ini saya kira juga perlu kita perhatikan bersama-sama. Saya mengharapkan memang semua pihak bisa memikirkan hal ini dengan secara saksama. Insya Allah kalau kebersamaan kita kembangkan, insya Allah kita akan cepat terhindar dari berbagai macam musibah yang mengenai kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MUI Bali TV yang berbahagia, dari pemaparan Ketua MUI Bali tadi, kita ketahui bahwa kehadiran MUI Bali tidak sekedar memberikan penguatan-penguatan secara rohani ketika wabah, tetapi ternyata MUI Bali juga hadir dalam kiprah yang nyata berupa krisis center dan tim penanganan jenazah. Kedua tim ini bekerja secara efektif sejak terjadinya wabah ini. Sudah banyak bantuan-bantuan yang diberikan oleh MUI Bali, khususnya krisis center dalam hal ini, baik berupa sembako, buka puasa bagi para duafa, dan perhatian-perhatian yang diberikan oleh krisis center. Demikian juga yang dilakukan oleh tim penanganan jenazah. Sahabat MUI Bali TV yang berbahagia, ini adalah sebagai wujud daripada ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin, bahwa kehadiran kita di Bali ini sebagai umat Islam tidak saja bermanfaat bagi kita sebagai umat Islam saja, tetapi juga bagi seluruh komunitas kaum umat-umat yang berada di Pulau Bali ini. Mudah-mudahan dengan kiprah MUI yang sekarang sudah dilakukan semakin memberikan tempat di hati umat bagi MUI Bali. Sahabat MUI Bali TV yang berbahagia, selanjutnya kita akan tayangkan juga nanti pada episode-episode berikutnya berbagai kegiatan-kegiatan yang berhasil diliput oleh tim MUI Bali TV. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.